Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luiza Puspitamayang dari Teknik Geologi kelas C dengan NIM 4524234046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi PAI Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ibu Nafianti Jafri SPDI MPDI dengan materi berjudul Hakikat Islam dan Sejarah Islam. Indikator pertama ada hakikat pengertian agama Islam dan kedua ada sejarah Islam. Oke, saya langsung saja. Untuk pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui proses mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di bumi yang dalam kerangka lebih lanjut mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohania dan jasmania juga harus berlangsung secara bertahap. Yang kedua ada konsep hakikat agama Islam. Hakikat pendidikan Islam secara konsep dasarnya dapat dipahami dan dianalisis serta dikembangkan dari Al-Quran dan Sunnah. Konsep operasionalnya dapat dipahami, dianalisis, dan dikembangkan dari proses pembudayaan, perwarisan, dan pengembangan ajaran agama, budaya, dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Kesimpulannya bahwa pada hakikatnya pendidikan agama Islam itu mengandung unsur tarbiyah, taklim, dan ta'dib, yaitu unsur pendidikan, pengajaran, dan penekanan pada akhlak. Berdasarkan konsep tarbiyah dalam Al-Quran, maka hakikat pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. Lebih tepatnya ada 6. Yang pertama, pendidikan bersifat humanis atau sentris. Kedua, pendidikan bernilai ibadah. Ketiga, pendidikan menanamkan tanggung jawab. Keempat, pendidikan seumur hidup. 5. Pendidikan tidak terbatas ruang dan waktu. Dan terakhir, pendidikan kemaslahatan umat. Berikut saya akan menjelaskan dari materi sejarah Islam. Masuknya Islam ke Indonesia. Berbagai teori perihal masuknya Islam ke Indonesia terus muncul sampai saat ini. Fokus diskusi mengenai kedatangan Islam di Indonesia sejauh ini berkisar pada 3 tema utama, yaitu tempat asal kedatangannya, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Pertama, Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia berasal dari Jazirah Arab atau bahkan dari Makkah pada abad ke-7 Masehi pada abad pertama Hijriyah. Kedua, Islam dibawa dan disebarkan di Indonesia oleh orang-orang Cina. Mereka yang menyebarkan ini bermazhab Hanafi. Pendapat ini disimpulkan oleh seorang pegawai Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda dulu, Residen Portman. Yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-12 Masehi. Islam dibawa dan disebarkan oleh pedagang-pedagang Gujarat yang singgah di Kepulauan Nusantara. Berikut ada media penyebaran Islam di Indonesia yang terbagi menjadi 3, itu melalui perdagangan, perkawinan, dan tasawuf. Melalui perdagangan, pada pedagang Islam tersebut mereka menyampaikan dan mengajarkan agama dan budaya Islam kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang Indonesia. Kemudian banyak pedagang dari Indonesia yang memeluk agama Islam dan mereka turut menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Yang kedua adalah perkawinan, itu perkawinan antara putri pribumi dengan ulama atau pedagang Islam, antara lain pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Manila, pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri Kaunganten, dan sebagainya. Selanjutnya, putra hasil pernikahan tersebut ikut mendukung proses syiar agama Islam di Kepulauan Nusantara. Yang terakhir ada tasawuf, salah satu saluran islamisasi yang tak kalah pentingnya adalah tasawuf. Tasawuf merupakan pengajaran agama Islam yang disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat setempat. Para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Berikut hikmah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, kehadiran para pedagang Islam yang telah berdakwah dan memberikan pengajaran Islam di bumi Nusantara turut memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemahaman atas suatu kepercayaan yang sudah ada di Nusantara ini. Hasil karya para ulama yang berupa buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Kita juga dapat meneladani Wali Songo, menjadikan masyarakat gemar membaca dan mempelajari Al-Quran, mampu membangun
masjid sebagai tempat ibadah dalam berbagai bentuk atau arsitektur hingga ke pelosok Nusantara. Mampu memanfaatkan peninggalan sejarah termasuk situs-situs peninggalan para ulama, baik berupa makam, masjid, maupun peninggalan sejarah lainnya. Seorang ulama atau ilmuwan dituntut oleh Islam untuk mempraktikkan tingkah laku yang penuh keteladanan agar terus dilestarikan dan dijadikan panutan oleh generasi berikutnya. Para ulama dan umara bersatu padu mengusir penjajah meskipun dengan pensenjataan yang tidak sebanding. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari yang saya dapat jelaskan dari materi pertama, dari indikator pertama sampai indikator kedua, yang pertama ada hakikat Islam sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan mempelajarinya itu akan membantu kita dalam memahami ajaran-ajaran agama yang kita anut yaitu Islam. Yang kedua mengenai sejarah Islam, dengan belajar sejarah Islam di sini kita mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lalu dan menjadi wawasan dan ilmu kita tentang sejarah baik dari segi peninggalan dan teori-teori yang ada. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari saya untuk materi pertama tentang hakikat Islam dan sejarah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.